Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Falashifa dengan NIM A112023151166. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Machine Learning. Kelompok kami yaitu membuat proyek dengan judul Implementasi NLP untuk Klasifikasi Emosi pada Teks Twitter Berbahasa Indonesia menurut studi perbandingan Word2Vec dan BERT dengan Logistic Regression. Anggotanya yaitu terdiri dari Nabila Fatika, Fatih Pratama Ramadan, Radian Duha Farsensa, dan saya sendiri, Kamila Falashifa. Baik, untuk latar belakang, yaitu yang pertama adalah bahasa manusia itu rumit. Teks di media sosial seperti Twitter sering menggunakan bahasa informal, singkatan, dan slang yang sulit dipahami mesin. Untuk itu, dibutuhkan model NLP yang mampu menangkap konteks dan makna sebenarnya dari setiap kata. Yang kedua adalah emosi sulit dideteksi. Emosi dalam teks sering disampaikan secara tidak langsung, misalnya lewat sindiran atau bahasa ambigu. Karena itu, model NLP harus mampu memahami konteks dan makna tersembunyi agar dapat mengenali emosi seperti marah, senang, atau sedih dengan lebih akurat. Yang ketiga adalah akurasi rendah dengan model lama. Pendekatan lama seperti Word2Vec atau TF-IDF menghasilkan akurasi yang rendah karena tidak memahami konteks. Model kontekstual seperti BERT terbukti lebih efektif dalam menganalisis emosi dalam teks informal. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama yaitu klasifikasi emosi dalam tweet bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi emosi seperti senang, sedih, marah, takut, cinta dari tweet berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan NLP. Yang kedua adalah bandingkan teknik NLP. Penelitian ini membandingkan dua model representasi teks, yaitu Word2Vec dan Indobert, untuk melihat mana yang lebih efektif dalam memahami emosi dari teks. Yang ketiga adalah tingkatkan akurasi deteksi emosi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi klasifikasi emosi dengan memilih metode representasi teks yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik bahasa informal Twitter. Untuk pendekatan, yaitu gunakan model Indobert. Penelitian ini menggunakan Indobert, model BERT yang dilatih khusus untuk bahasa Indonesia, guna memahami konteks lengkap dari tweet yang pendek, informal, dan sering mengandung singkatan serta istilah lokal. Indobert dipilih karena mampu menangkap makna kata dalam kalimat serta menyeluruh dan kontekstual. Selanjutnya adalah sempurnakan dengan set data emosi. Model dilatih menggunakan dataset tweet berbahasa Indonesia yang telah diberi label emosi seperti marah, takut, senang, cinta, dan sedih. Dataset ini mampu membantu model mengenali pola linguistik yang merepresentasikan berbagai emosi dalam konteks sosial media Indonesia. Selanjutnya adalah bandingkan dengan Word2Vec dan regression logistik. Untuk mengukur peningkatan performa, Indobert dibandingkan dengan pendekatan klasik Word2Vec yang dikombinasikan dengan logistik regression. Perbandingan ini membuktikan bahwa representasi kontekstual Indobert memberikan akurasi dan pemahaman emosi yang lebih baik daripada embedding statis. Selanjutnya adalah gambaran pemodelan. Komponennya terdiri dari yang pertama adalah pre-processing, yaitu untuk membersihkan dan tokenisasi teks tweet. Alasannya untuk menangani slang, singkatan, dan bahasa informal. Selanjutnya adalah ada fitur extraction, yaitu untuk mengubah teks menjadi vektor. Word2Vec menghasilkan embedding kata yang tepat, sedangkan Indobert menyesuaikan embedding berdasarkan konteks kalimat. Selanjutnya adalah classifier linguistic regression, yaitu untuk memprediksi label emosi. Logistic regression dipilih karena sederhana, efektif, dan tidak dipengaruhi kompleksitas model. Selanjutnya adalah evaluation, yaitu mengukur akurasi model untuk membandingkan performa Word2Vec dan Indobert secara adil dengan metrik evaluasi. Lalu untuk perbandingan antara Word2Vec versus Indobert. Untuk info model, pada Indobert, trennya yaitu lebih tinggi dibandingkan Word2Vec. Pada Indobert adalah 99,9%, sedangkan Word2Vec hanya 73,6%. Untuk validasi, Indobert memiliki 71,0% dan Word2Vec yaitu 61,2%. Untuk testing, Indobert yaitu hasilnya adalah 70,5%, sedangkan Word2Vec lebih kecil, yaitu 58,7%. Untuk emosi yang didukung yaitu marah, takut, senang, cinta, dan sedih. Lalu, mengapa Indobert lebih baik daripada Word2Vec? Yang pertama adalah Word2Vec
mengubah kata menjadi vektor, tetapi tidak sepenuhnya memahami makna kalimat secara keseluruhan. Yang kedua adalah word to vec, kesulitan dalam menangani tweet yang pendek, informal, dan penuh bahasa gaul. Maka, kelompok kami beralih ke Indobird karena Indobird memahami konteks kata dalam kalimat menggunakan arsitektur transformer. Dan kedua adalah Indobird dilatih menggunakan data berbahasa Indonesia sehingga lebih mampu menangani ekspresi lokal dan gaya bahasa khas pengguna Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan visualisasi PCA dari tweet TF IDF. Untuk visualisasi ini mendukung bahwa model sederhana seperti TF IDF plus word to vec cenderung kesulitan dalam mengklasifikasi emosi secara akurat, dan pemanfaatan Indobird sebagai model representasi kontekstual memberikan hasil yang jauh lebih baik, sebagaimana juga terlihat dari hasil evaluasi pada data validasi dan uji. Dapat dilihat hasil visualisasi PCA ini dots-nya tidak menyebar secara merata. Selanjutnya adalah alur penelitian pada word to vec untuk klasifikasi emosi. Yang pertama adalah tweet pre-processing, kedua adalah word embedding dengan word to vec, yang ketiga adalah feature representation, yang selanjutnya adalah klasifikasi logistic regression, dan terakhir adalah evaluasi. Untuk alur penelitian pada Indobird untuk klasifikasi emosi, yang pertama adalah tweet pre-processing, selanjutnya Indobird tokenisasi, lalu fitur extraction dengan Indobird, selanjutnya klasifikasi logistic regression, dan terakhir adalah evaluation. Dan ini hasil dari proyek kami. Ini dalam video ini dicontohkan dengan kalimat, aku beruntung sekali mempunyai adik dan orang tua yang mendukungku. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah pre-processing yaitu pembersihan teks seperti URL, mention, hashtag, atau simbol-simbol, lalu penggantian singkatan menggunakan kamus, selanjutnya adalah lematisasi dan tokenisasi. Ini untuk perbandingan word to vec dan Indobird. Di sini dapat dilihat bahwa word to vec memiliki skor lebih rendah dibandingkan Indobird. Lalu saya akan menjelaskannya langsung di aplikasi. Sini saya akan memasukkan seperti ini. Di sini kita bisa memilih model yaitu Indobird atau word to vec. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk Indobird. Dapat dilihat hasilnya yaitu 0,99, hasilnya adalah 99,89%. Lalu kita bandingkan dengan word to vec. Hasilnya adalah 80,37%. Maka dapat dilihat bahwa Indobird memiliki lebih tinggi nilainya. Lalu di sini adalah tabel informasi. Ini untuk emosinya yaitu ada anger, fear, happy, love, dan sadness. Untuk model performance yaitu untuk Indobird sendiri memiliki trend yang seperti tadi saya jelaskan yaitu 99,9% untuk, dan ini untuk word to vec. Lalu ada menu detail pre-processing yaitu untuk detailnya. Ini tadi saya menginputkan kalimat ini lalu melakukan pembersihan yaitu menghapus simbol, hashtag, URL, dan sebagainya. Lalu substitute dan final. Lalu ada menu analisis page yaitu kita bisa mengirimkan file CSV di sini lalu bisa dianalisis. Selanjutnya ini adalah info model. Untuk info model Indobird model, ini untuk word to vec dan logistic regression, ini untuk label emosi, dan ini proses pre-processingnya. Selanjutnya, untuk arsitektur dan peralatan pengembangan, untuk local development kita menggunakan device Lenovo IdeaPad 5 14 IAL
7. Dengan CPU Gen 12, Intel Core i5, dan GPU Intel Iris Xe Graphic, RAM 16GB, dengan OS Windows 11. Selanjutnya adalah Cloud Training, yaitu GPU menggunakan NVIDIA Tesla T5, driver menggunakan V550.54.15 dengan juda versus 12.4. Lalu untuk tools dan libraries, yaitu terdapat Indobird, VIA Transformers, Word2Vec, GenSim, PyTorch, Backbone for Indobird, Scikit-learn, yaitu untuk logistic regression dan matrix, Streamlit for interface, web app, dan demo, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan Pandas dan NumPy untuk data preprocessing. Selanjutnya saya akan menjelaskan code untuk modelingnya. Pertama kita melakukan pip install TensorFlow. Yaitu framework open source buatan Google untuk machine learning dan deep learning untuk membangun dan melatih model neural network. Selanjutnya adalah pip install Seaborn, yaitu mempermudah pembuatan grafik statik seperti heatmap dan histogram. Selanjutnya adalah pip install Gradio untuk membuat demo aplikasi AI seperti klasifikasi gambar. Sini dapat dilihat bahwa sudah berhasil install. Selanjutnya ini dikonekkan ke G Drive. Selanjutnya untuk library, ini library-nya ada Pandas dan NumPy untuk manipulasi data dan komputasi numerik, TensorFlow library untuk deep learning menggunakan TensorFlow, library visualisasi data menggunakan Matplotlib, PyPlot, dan Seaborn, library untuk pemrosesan teks dasar menggunakan import.re, library natural language processing yaitu menggunakan NLTK, lalu library deep learning dengan PyTorch, lalu library machine learning dengan Scikit-learn, library tambahan ada collection, import counter, library NLP modern, Hugging Face transformers, lalu optimizer, dan progress bar untuk training. Lalu ini untuk load data menghasilkan 5 data awal, yaitu label dan tweet. Ini untuk labelnya ada contohnya seperti ini, 5 data contoh. Selanjutnya yaitu download resource NLTK. Lalu load kamus singkatan. Selanjutnya adalah preprocessing awal. Yang ketiga adalah fungsi bersihkan teks. Yang keempat adalah substitusi singkatan berdasarkan kamus. Lalu ini untuk lematisasi. Lalu simpan variabel X dan Y dan cek hasil akhir. Ini untuk download NLTK data sudah berhasil, dan ini hasil akhir dari preprocessing dan lematisasi teks. Selanjutnya adalah untuk deteksi jumlah data di setiap label. Terus TF-IDF factorization. Selanjutnya adalah PCF for dimensionality redundancy, dan create data from for visualisasi. Lalu ada ini untuk plot hasilnya, jumlah data per label yaitu Anger ada 1101 data, Happy ada 1017 data, Sadness ada 997 data, Love 637 data, dan Fear ada 649 data. Ini hasil visualisasi PCA dari tweet TF-IDF. Lalu selanjutnya adalah step 1 untuk split 80% train dan 20% tes. Yang kedua, dari 80% tes, ambil 20% sebagai validasi. Hasilnya 16% dari total data. Lalu cek jumlah data per subnet. Jumlah datanya, training 2816, validasi 704, dan tes adalah 881. Selanjutnya adalah encode label angka. Lalu load Word2Vec. Ini untuk fungsi embedding rata-rata. Untuk encode label, lalu embedding untuk semua subnet, lalu filter out training data dan hasil embeddingnya kosong. Latih model logistic regression, lalu prediksi semua data, lalu evaluasi akurasi, lalu laporan klasifikasi. Menghasilkan pada logistic regression plus Word2Vec. Menghasilkan train yaitu 0,73362.
akurasi validasinya yaitu 0,6122 dan akurasi tesnya yaitu 0,5868. Untuk laporan klasifikasi train setnya dengan ini, lalu untuk validasi setnya, dan ini untuk tes setnya. Selanjutnya adalah persiapan data, yaitu melakukan encode pada label kategori kelas ke bentuk angka, lalu load tokenizer IndoBird dari Hugging Face, lalu maksimum panjang input bird yaitu 256. Selanjutnya data custom untuk digunakan oleh data load PyTorch, lalu tokenisasi dan encode teks, kemudian membuat objek data set dan data load untuk train, val, dan test, kemudian model IndoBird dan classifier, lalu inisialisasi model dan perangkat CPU dan GPU. Selanjutnya adalah training loop dengan optimize dan fungsi loss. Ini untuk fungsi melatih model selama satu epoch. Lalu ini untuk fungsi untuk evaluasi tanpa training. Selanjutnya latih evaluasi, dan ini evaluasi akhir dan laporan. Untuk set train, file, evaluasi, file, dan tes. Train, validasi, dan tes. Menghasilkan untuk IndoBird menghasilkan training yaitu 0,9975, untuk validasinya 0,7173 dan tesnya 0,7060. Ini untuk train setnya, untuk validasi set dan tes set. Selanjutnya saya akan menjelaskan code untuk deployment. Kita melakukan import Streamlit torch. Sini kelompok kami menggunakan deployment dengan Streamlit. Karena itu kami lakukan import Streamlit torch.nn, pandas, nampy, pickle, joblib, reos, request, transformers, nltk.corpus, nltk import post tag. Lalu ini page konfigurasi. Ini untuk custom CSS-nya. Untuk download nltk data. Lalu verifikasi pang tokenizer apakah available. Lalu download Word2Vec from Hugging Face. Download file. Lalu load embedding. Lalu ini untuk download IndoBird model from Hugging Face. Download model file. Ini model IndoBird class. Ini untuk load semua model dan komponen dengan error handling. Untuk cek if apakah request local files exist. Lalu untuk load local preprocessing atau komponen. Ini load local label encoder, load local Word2Vec model, download Word2Vec embedding from Hugging Face. Ini load tokenizer, lalu download load IndoBird model from Hugging Face. Ini fungsi preprocessing dengan error handling. Bersihkan teks, substitusi kamus, lemmatisasi, nltk, tokenisasi, lalu fallback untuk simple split jika nltk tokenizer gagal. Ini proses step by step-nya yaitu clean. Ini untuk proses step by step yaitu teks original, teks yang sudah dibersihkan dari URL, simbol-simbol, dan lain sebagainya, lalu substitute dan lemmatis. Lalu ini untuk prediksi dengan Word2Vec. Ini prediksi dengan IndoBird. Lalu ini untuk buat plot probabilitas dengan Plotly. Ini untuk tampilannya, header-nya ini, untuk load model, untuk sidebar info, untuk tabs. Lalu ini ada contoh-contoh teks. Ini untuk proses preprocessing, untuk prediksi, display result, matrix, plot, store result. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah dalam pengucapan saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.